mendengar nama Immanuel, ada sesuatu yang bergemuruh dalam hati kita. Dan kita ingin mengatakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Dan kita memasuki di bulan yang baru, yaitu bulan Desember, di mana kita merayakan kasih Allah yang dilimpahkan bagi kita melalui putranya yang tunggal, yang diberikan kepada kita melalui kelahirannya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Pagi ini mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan, karena Dia layak terima pujian. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau Allah yang begitu peduli terhadap kami ya Tuhan. Engkau mengaruniakan putramu yang tunggal ya Tuhan. Engkau berikan bagi dunia ini untuk menyelamatkan kami dari dosa ya Tuhan. Untuk memulihkan hubungan kami dengan Bapa di surga. Dan kami merayakannya pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami ingin menikmati hadirat-Mu bersama dengan keluarga kami di dalam rumah kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Kami mengundang Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Haleluya, kita diberkati semuanya. Haleluya, aku diberkati. Kasih setia Tuhan dinyatakan kepada kita semua. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku
kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, amin, setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertahta atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dekat kasih-Mu, dekat kasih-Mu, setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa Yesuslah Tuhan. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertahta atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertahta atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak berubah. Haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu nyata di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami mengingat kebaikan-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan putra-Mu yang tunggal bagi kami, untuk menebus setiap dosa kami, setiap kelemahan kami ya Tuhan. Engkau pikul di kayu salib, memerdekakan kami ya Tuhan, memberikan kami kemenangan ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan
Supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Haleluya. Yesus, Engkau kami puja. Kami menyembah Engkau ya Tuhan, Raja kami. Dan Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan saat ini ya Tuhan. Siap untuk memberkati umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, perkara besar Engkau kerjakan di tengah-tengah kami ya Yesus. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari kita sembah dan puji Dia, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu,
pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara ibadah online bersama dengan Gereja Charismatic City Church. Dan kami berdoa kiranya Tuhan akan memberkati saudara-saudara semua di rumah-rumah masing-masing sementara kita beribadah. Kita sudah memasuki bulan Desember, bulan Natal, dan sebagaimana saudara-saudara bisa lihat bahwa kami telah menyiapkan dekorasi Natal, dan tentunya di rumah-rumah saudara-saudara juga ada sedikit banyak dekorasi Natal mengantisipasi perayaan Natal yang akan datang. Kita tidak tahu apakah kita bisa mengadakan ibadah Natal on-site di gereja-gereja dengan kondisi pandemi yang masih merajalela ini. Tetapi apapun juga, izinkan saya atas nama seluruh keluarga besar Charismatic City Church, Jalan Salemba 10, Jakarta Pusat, mengucapkan selamat Hari Natal. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Nah, di dalam ibadah atau dalam khotbah Natal kali ini, kita akan berbicara mengenai nama. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa kami dalam sorga, terima kasih oleh karena kami bisa beribadah lagi walaupun masih secara online. Dan kami berdoa kiranya Engkau akan terus melawat, mendatangi rumah-rumah, tempat-tempat di mana anak-anak-Mu sedang berbakti, memberkati mereka semua dan mencurahkan kuasa-Mu turun ke atas masing-masing untuk menjawab setiap keperluan yang ada dalam hati mereka. Urapilah kami, berkatilah firman-Mu nanti yang akan disampaikan, dan berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita hendak membicarakan mengenai nama. Dan kita tahu bahwa di mana-mana orang tua memberi nama yang indah kepada anak-anaknya ketika lahir. Misalnya untuk yang putri diambilkan dari nama-nama bunga yang indah-indah. Untuk yang putra dari nama-nama gunung atau unsur-unsur alam yang menunjukkan kegagahan, kekokohan, kemegahan. Ada yang anak-anak yang diberi nama halilintar, yang lain diberi nama topan, ada yang diberi nama lautan dan segala macam. Barangkali ada juga yang untuk mengganggu dalam pergaulan, kita memberi nama kepada teman-teman kita sendiri. Barangkali kalau ada yang perutnya gendut, kita bilang gendut. Kalau ada yang badannya kurus, kita panggil kurus. Nama. What is in a name? Apa makna dari nama itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita memikirkan, kalau Tuhan mau memperkenalkan dirinya dengan nama, kira-kira ada nggak nama yang bisa menggambarkan seluruh kepribadiannya, seluruh profilnya, seluruh gambaran mengenai Allah? Dirangkum semua, jadikan satu nama. Dan kalau kita sebut nama itu, kita bisa mendapat gambaran dari seluruh sifatnya, karakternya, profilnya. Saya kira kita semua setuju tidak ada nama yang seperti itu. Tuhan terlalu besar untuk dikurung dalam satu nama saja.
Tidak ada nama yang cukup untuk bisa menggambarkan Allah secara seutuhnya. Di dalam Alkitab, nama-nama juga punya makna seperti yang saya katakan tadi. Orang tua memberi nama kepada anak-anaknya. Misalnya saja Musa mempunyai arti diangkat dari air. Adam adalah manusia dan sebagainya. Nama-nama itu mempunyai catatan sejarahnya. Memang ada 1-2 orang yang diberi nama yang kurang baik oleh orang tuanya. Misalnya saja Yabes. Yabes itu adalah nama yang punya arti, aku dilahirkan dengan mendatangkan penderitaan yang luar biasa kepada ibuku. Anak yang diberi nama Yabes ini seringkali menjadi bahan ejekan dari teman-temannya. Ini anak yang membawa malapetaka, penderitaan kepada si ibu. Yabes ingin terbebas dari mental block, dari beban pikiran yang seperti itu. Oleh karena itulah, di dalam kitab 1 Tawarikh pasal yang keempat kita membaca mengenai doa Yabes. Di mana dia minta supaya Tuhan memberkati dia, sehingga dia tidak selalu diganggu dengan ejekan. Kamu membawa penderitaan kepada ibumu. Kemudian doa Yabes ini dibuat lagunya, dan dalam banyak ibadah seringkali dijadikan lagu penutup ibadah. Boleh-boleh saja. Ada juga gereja-gereja lain yang menutup ibadahnya dengan doa Bapa kami. Tetapi kembali lagi kepada contoh nama yang lain yang kurang enak dipanggilnya. Contoh nama yang lain ini adalah Yakub. Yakub, anak dari Ishak. Perhatikanlah bahwa Yakub ini cucu dari Abraham. Orang besar itu, bapak orang beriman. Nampaknya Ishak sudah punya firasat tentang sifat dan perilaku anak ini. Karena itu dia beri nama anaknya Yakub, yang berarti penipu. Dia tipu kakaknya. Dia juga menipu ayahnya, si Ishak. Tidak salah lagi. Memang dia adalah Yakub si penipu. Tetapi nama itu memberi beban psikologis kepadanya. Sangat berat. Dan dia selalu diingatkan akan kelemahan, kesalahannya. Tukang tipu orang. Setiap usahanya untuk maju, terbentur dengan panggilan ini. Dan dia ingin terlepas dari panggilan itu. Untunglah Tuhan berbelas kasihan kepadanya melihat hal itu. Dan Tuhan memberi nama yang baru kepadanya dalam satu pengalaman yang luar biasa. Nama yang baru yaitu Israel. Dari penipu menjadi pemenang. Jadi dengan mempelajari nama-nama di Alkitab kita bisa mengetahui karakter dan profil penyandang nama itu. Lalu sekali lagi kita bertanya, kalau demikian, nama apa yang akan dipakai oleh Allah untuk menyatakan dirinya? Supaya kita bisa mengenal dia dengan baik. Alkitab menulis beberapa nama tentang Allah, nama Allah. Misalnya saja Allah El Shaddai, Allah yang menyediakan. Allah Elohim, Allah yang maha kuasa. Allah El Elyon, Allah yang maha tinggi. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan dan sebagainya. Kita akan membahas satu nama saja yang sangat terkenal dari Allah, dari nama Allah, yaitu Immanuel. Immanuel yang berarti Allah beserta kita.
Nama Immanuel kita dapati di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14 yang mengatakan begini, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita perlu melihat konteks dari ayat ini. Mengapa Allah menyatakan dirinya kepada manusia dengan nama Immanuel? Seperti yang kita lihat, hubungannya di antara ayat ini dari Yesaya pasal 7 ayat 14 yang mencantumkan nama Immanuel tadi, dengan Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-7 dikutip dalam Matius pasal yang ke-1 ayat 23. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk bisa mengetahui makna dari konteksnya, maka kita hendak melihat dalam pasal 7 dari kitab Yesaya ini, di mana di situ dikatakan dari ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-2, dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Resin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, mereka bersekutu maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota Yerusalem itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Raja Ahaz, berita ini, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz, Raja Yehuda, dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Ini kisah yang menjadi konteks dari cerita yang melahirkan nama Immanuel itu. Orang-orang dari suku Yehuda di bawah Raja Ahaz merasa takut sekali karena ada dua kerajaan, yaitu kerajaan Aram dan kerajaan Israel sedang mengepung mereka. Di dalam ketakutan itu Raja Ahaz datang kepada Nabi Yesaya dan minta supaya didoakan, minta campur tangan Tuhan menolong mereka, sehingga mereka tidak sampai dikalahkan oleh raja-raja itu. Ini sesuatu hal yang luar biasa bagi kita zaman sekarang ini. Mana ada dalam peperangan modern sekarang ini, mereka yang berperang, tentara-tentara dengan komandannya, dengan jenderal-jenderalnya, berdoa lebih dulu, minta supaya Tuhan akan menyertai. Beberapa waktu yang lalu dalam perang dunia memang pernah terjadi hal seperti itu, sehingga lahirlah sebuah ungkapan yang mengatakan di bunker perlindungan tidak ada ateis. Semua tentara yang sedang berlindung dalam medan peperangan di tengah-tengah desingan peluru, tidak ada yang berani mengatakan saya tidak percaya adanya Tuhan. Tetapi secara logika, saudara-saudara, para jenderal itu dilatih, dididik untuk menyusun strategi perang. Dan di dalam strategi perang itu, mereka tidak memasukkan unsur kerohanian Allah supaya ikut serta di dalamnya. Tetapi kalau kita baca di Alkitab, banyak sekali peristiwa peperangan yang terjadi di antara Israel dengan musuh-musuhnya, saling serang, dan di dalam peperangan-peperangan itu kita sering membaca bagaimana Allah ikut campur di dalam peperangan itu. Dan seringkali di dalam keadaan yang terjepit ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, Allah menolong mereka.
Seperti di dalam kisah ini. Raja Ahaz minta supaya Yesaya, Nabi Allah, mendoakan Israel. Supaya mereka akan selamat. Lalu sebagai jawaban dari permohonan itu, Allah berkata melalui Nabi Yesaya bahwa Dia akan memberikan sebuah tanda. Apakah tanda itu? Tanda itu adalah seorang anak akan lahir. Seorang anak akan lahir. Anak yang dimaksud di sini, yang pertama adalah anak dari Yesaya itu sendiri. Anak yang kedua, pengertian yang kedua adalah anak yang lahir yang seperti kita baca di dalam kitab Matius tadi. Yaitu Yesus Kristus Juru Selamat. Dengan kata lain, janji pertolongan Allah yang diberikan dengan lambang kelahiran seorang anak. Kelahiran anak itu mempunyai dua makna, dua arti. Anak dari Yesaya yang kita baca di dalam pasal yang ke-8, namanya sulit disebut. Namanya yaitu Maher Syahlal Hasibas. Susah sekali disebut namanya. Tapi anak ini menjadi tanda. Sebelum dia tahu mengenal apa yang baik dan yang buruk. Nah, itu berarti dia masih sangat muda usianya. Mungkin sekitar 3, 4, 5 tahun sebelum dia mengetahui yang baik dan yang buruk dalam hidupnya. Maka musuh-musuh yang mengepung Yerusalem itu sudah akan lenyap. Mereka mengundurkan diri. Itu adalah janji pertolongan Tuhan kepada Israel. Dan untuk itu dia katakan, Immanuel, Allah beserta kamu. Pengertian yang kedua, yaitu anak yang lahir di dalam kitab Matius pasal 1 ayat 23 tadi, yaitu Yesus Kristus sendiri. Anak yang lahir dari anak darah. Dalam kitab Yesaya disebut perempuan muda. Anak darah. Dan anak ini, bayi ini disebut Yesus. Nah, jarak di antara kelahiran anaknya Yesaya, jarak waktu. Di antara kelahiran anaknya Yesaya sampai kepada anaknya Maria, itu jarak waktunya sekitar 700 tahun. Dengan kata lain, sebelum Yesus lahir, 700 tahun sebelumnya, Allah sudah berkata, akan lahir Immanuel. Yang berarti, aku beserta dengan kamu. Dengan dua pengertian ganda. Pengertian yang pertama, anak Yesaya yang lahir pada waktu itu. Pengertian yang kedua, anak Maria yang lahir 700 tahun kemudian. Bagaimana Allah bisa tahu sesuatu yang akan terjadi 700 tahun di depan? Allah bisa mengetahui oleh karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Yesaya dengan ilham roh memperkenalkan makna kedua dari kelahiran seorang anak. Dan anak itu diberi nama Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Ternyata nama Immanuel ini adalah nama Allah sendiri. Dia berikan namanya sebagai jaminan dari pertolongan yang Dia akan berikan. Dan hal ini seperti orang yang menerima sebuah cek dengan sudah ditandatangani. Cek itu berlaku sah dan yang menerima cek itu dipersilakan menulis angka berapa saja yang dia mau. Lalu apabila diuangkan cek itu, dia akan mendapatkan uang. Allah memberikan janji dengan mengatakan, aku beserta kamu. Seperti cek yang sudah dia tanda tangani. Dia memberikan dirinya sendiri sebagai jaminan. Sebagai jaminan untuk menggenapi apa yang Dia sudah janjikan. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Immanuel. Allah yang menyertai kita. Dan Alkitab menegaskan bahwa Immanuel mempunyai arti bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi untuk seluruh umat manusia. Bayi itu, Immanuel, adalah Yesus Juru Selamat yang lahir. Ketika Dia berjanji untuk menolong kita, Dia memberikan dirinya sebagai jaminan
dengan seluruh kekuatan, kekuasaan yang dimilikinya. Ketika merayakan Natal, kita merayakan penyertaannya yang luar biasa ini. Jaminan kehadiran Allah. Aku beserta kamu, aku melindungimu, aku memimpinmu, aku memberkatimu. Semua kekayaanku di sorga, semua pasukan malaikatku, semua kekuatan dan otoritasku menjadi jaminan dari janji yang telah kuberikan. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, pada waktu kita mendengar nama Immanuel, ada sesuatu yang bergemuruh dalam hati kita. Dan kita ingin mengatakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Allah beserta kita. Serukanlah nama itu, maka imanmu akan menjadi hidup. Karena imanmu akan terkonek, tersambung dengan kehadiran Allah Immanuel yang mengatakan, aku beserta kamu. Mari kita lihat lebih dulu makna teologis dari kata Immanuel, Allah beserta kita. Saya hendak memberikan 3 deskripsinya. Yang pertama, Allah Immanuel, Allah beserta kita berarti Allah mencari manusia. Yang kedua, Allah beserta kita berarti Allah menjadi manusia. Dan yang ketiga, Allah beserta kita berarti Allah berdiam di tengah-tengah kita. Ini makna teologis dari istilah Immanuel, Allah beserta kita. Tidak ada penjelasan yang dapat diterima oleh nalar. Bagaimana Allah bisa beserta dengan kita. Bagaimana dia datang kepada kita untuk mencari kita. Penalaran kita tidak mampu untuk memahaminya. Allah menjadi manusia dilahirkan dari seorang perawan adalah fakta sejarah yang harus diterima dengan iman. Immanuel, Allah beserta kita. Seharusnya manusia yang datang kepada Tuhan untuk mencari Tuhan. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa Allah yang datang untuk mencari manusia yang berdosa. Ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka bersembunyi dari Allah. Sehingga Allah mencari mereka. Dalam perumpamaan mengenai domba yang hilang, gembala itu pergi meninggalkan domba-domba yang lain, mencari domba yang hilang itu sampai dia mendapatkannya. Inilah gambaran dari anugerah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Immanuel, Allah mencari kita, mendapatkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ini adalah fakta yang kita lihat di dalam Alkitab sejak dari Kejadian sampai kepada kitab Perjanjian Baru. Allah mencari manusia. Sudah ribuan tahun berlalu sejak janji pertama yang Allah berikan kepada manusia dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa sampai kepada penggenapannya di dalam kitab Injil-Injil. Yesus Kristus dilahirkan. Selama ribuan tahun itu Allah mengatur, Allah mempersiapkan dunia manusia untuk menerima penggenapan janjinya. Jadi Allah dalam firman Tuhan adalah Allah yang mencari manusia. Kalau kita mesti mencari Allah, tidak mungkin kita bisa menemukan Dia. Dengan apa kita mau mencari Allah? Dengan ilmu pengetahuan kita? Allah jauh melebihi, melampaui ilmu pengetahuan kita. Dengan perbuatan-perbuatan baik kita? Allah mengatakan bahwa perbuatan baik kita itu seperti kain yang sudah kotor, kain yang sudah tidak ada harganya, yang sudah robek-robek. Kita tidak bisa, tidak punya apa-apa sebagai bekal untuk mencari dan menemukan Allah. Maka Allah yang harus mencari kita. Dan itulah yang kita baca dalam firman Tuhan. Bahwa Allah mencari manusia. Aspek teologi yang kedua. Immanuel, Allah beserta kita.
Artinya Allah menjadi manusia yang sama dengan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sekali lagi apa yang Allah kerjakan untuk kita, untuk keselamatan kita. Dia datang mencari kita di luar nalar kita. Dia datang menjadi manusia yang sama seperti kita, di luar nalar kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia menjadi sama seperti kita, namun dia tidak berbuat dosa. Ibrani pasal yang keempat, ayat 14 sampai dengan 15. Karena Yesus manusia tanpa dosa, manusia yang suci, maka dia bisa menebus kita dari dosa-dosa kita. Dalam Matius pasal yang ke-1 ayat 20 dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Immanuel mempunyai arti Allah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Pengertian yang ketiga secara teologis dari Immanuel, yaitu bahwa Allah yang beserta dengan kita, itu berarti Allah mau diam di tengah-tengah kita. Bertabernakel, berdiam di tengah-tengah kita. Allah kerasan berada di tengah-tengah kita. Di dalam kehidupan pribadi kita, maupun di tengah keluarga kita, di dalam gereja kita, Allah kerasan, feel at home, berada di tengah-tengah orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal atau diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Merayakan Natal mempunyai tujuan ini, yaitu kita ingin melihat kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Sulit bagi kita untuk datang kepada Tuhan seperti para gembala datang ke kandang melihat bayi itu yang berbaring di dalam palungan, lalu melihat kemuliaan Allah di situ. Sulit bagi orang Majus untuk datang melihat atau berjumpa dengan anak kecil itu, yaitu Yesus, di rumah dan melihat kemuliaan Allah yang terpancar dari hidupnya. Hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita. Roh Kudus yang bisa menolong mereka melihat kemuliaan Allah dalam bayi yang ada di dalam palungan, dalam anak itu yang ada di dalam rumah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya berdoa sekiranya sementara merayakan Natal ini, kita akan dapat melihat kemuliaan Allah. Melihat kemuliaan Allah. Karena Allah datang mencari kita. Manusia-manusia yang berdosa dengan menjadi seperti kita. Manusia yang sama seperti kita. Namun dia tidak berbuat dosa. Supaya dengan itu dia bisa menebus kita dari dosa-dosa kita. Dan kemudian dia membawa kita dalam satu persekutuan dengan dirinya. Lalu dia akan memperlihatkan kemuliaannya kepada kita. Tuhan tolong. Saya akan bacakan beberapa ayat yang merupakan aplikasi dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang saya ambilkannya hanya dari kitab Injil Matius saja. Janji pertolongan Tuhan ada di seluruh Alkitab. Tetapi tentu waktu tidak akan mengizinkan. Saya ambil dari kitab Injil Matius. Makna dari Immanuel, Allah beserta kita. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang seringkali bertakbir, maka kita bisa mengatakan Immanuel, Allah beserta kita sebagai takbir kita. Matius pasal 1 ayat 21.
Allah berfirman bahwa Immanuel, Allah yang beserta kita, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Matius pasal 6 ayat 25, Immanuel, Allah beserta kita, yang dijabarkan dengan ucapannya, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan kamu khawatir akan tubuhmu, yaitu apa yang akan kamu pakai. Dia memelihara burung-burung di udara, binatang-binatang di hutan, ikan-ikan di laut dengan kekayaan kerajaannya. Immanuel, Allah beserta saudara. Dalam Matius pasal 7 ayat 7, Immanuel, Allah beserta kita, bersabda, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita minta, kita cari, kita ketok pintu berkat-Nya yang dipenuhi, yang ada di dalam kerajaan sorga. Dipenuhi dengan segala berkat yang kita butuhkan. Mencarinya di atas lutut kita dalam doa. Dalam Matius pasal 11 ayat 28, Immanuel, Allah beserta kita, mengundang kita dengan ajakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita masih ada di dalam suasana terpapar oleh pandemi, dan banyak orang mengalami kelesuan, mengalami kehilangan semangat, kocar-kacir keuangannya dan usahanya. Keluarga banyak yang sedang sedih hati, bukan hanya oleh karena situasi ekonomi keuangannya, tetapi juga oleh karena kehilangan anggota-anggota keluarganya. Dan kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Apa yang akan kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Berserulah Immanuel, Allah beserta kita. Dan di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 18, Immanuel, Allah beserta kita, memproklamirkan kepada kita, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini seperti seorang raja penguasa di atas alam semesta yang bersabda, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu, Immanuel, senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat-ayat yang saya kutip di atas, itu hanya diambil dari kitab Injil Matius saja. Masih banyak ayat-ayat yang lain yang terbuka di depan kita, yang bisa menjadi bagian kita, menjadi berkat untuk kita sementara kita merayakan Natal. Carilah, mintalah, ketuklah, maka engkau akan mendapatkan berkat dari Immanuel, Allah beserta kita. Jika Allah telah berjanji dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, dan kemudian digenapi 700 tahun kemudian di Matius 1 ayat 23, itu berarti satu, Allah yang berjanji, Dia berkuasa menggenapi janji itu. Dua, Allah yang berjanji, Dia tidak akan mengingkarinya, karena Dia itu setia. Dia pasti menggenapinya. Dan banyak janji Allah yang diberikannya lebih dari 700 tahun, lebih dari 1000 tahun sebelumnya. Persoalannya, maukah kita percaya kepada janjinya? Maukah kita berpegang kepada kesetiaannya? Kelahiran Yesus, kehidupan dan kematian dan kebangkitannya adalah janji-janji Allah yang telah digenapi. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan perjamuan kudus. Bagi Anda yang belum percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, inilah saatnya untuk datang menyerahkan diri kepada Tuhan, menerima dan percaya Dia sebagai juru selamatmu. Maka Immanuel akan menyertai saudara. Bagi Anda yang perlu pertolongan Tuhan, mujizat untuk hubungan keluarga, jalan keluar untuk persoalan pekerjaanmu, kesembuhan untuk sakit penyakitmu, datanglah kepadanya dan katakanlah, engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai aku.
Kiranya sementara kita akan melakukan perjamuan kudus ini, yang menjadi lambang dari Immanuel, dari penyertaan Allah, dengan segala jaminannya yang Dia berikan kepada kita, maka kita akan mendapatkan pertolongan yang kita perlukan melalui perjamuan kudus yang hendak kita lakukan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau mau menyatakan diri-Mu sebagai Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Allah yang beserta dengan manusia, Allah yang beserta dengan anak-anak-Mu. Tidak 1 hari 2 hari, tapi sampai kepada akhir zaman. Engkau selalu menyertai kami. Dan dengan janji penyertaan-Mu itu, Immanuel, maka kami akan merayakan perjamuan kudus pada saat ini. Mari kita ambil roti perjamuan ini, dan kita akan datang kepada Tuhan dalam doa, mengucapkan syukur atas pengorbanannya, sehingga kata atau nama Immanuel bukan nama yang kosong, tapi nama yang sesungguhnya sebagai realita, karena dirinya menjadi jaminan untuk penggenapannya. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau menyediakan bagi kami seorang anak, Kau berikan kepada kami, anak-Mu yang tunggal, putra-Mu sendiri, Immanuel, menjadi berkat bagi kami semua. Sementara kami merayakan perjamuan kudus ini, kami berdoa agar kiranya Engkau akan menyatakan diri-Mu kepada setiap pribadi yang hatinya terbuka kepada Tuhan. Dan pada malam itu ketika Tuhan akan diserahkan, Dia mengambil roti, lalu Dia pecah-pecahkan dan Dia berikan kepada murid-muridnya, sambil mengatakan, inilah tubuhku yang dihancurkan bagimu. Dan ini adalah lambang dari Immanuel yang menjadi milik kita sekarang ini. Mari kita makan bersama-sama rotinya. Ya Allah, lawatlah anak-anak-Mu, umat-Mu, dimanapun mereka berada, sementara mereka akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Hadirat-Mu menjadi wujud dari Immanuel yang dijanjikan. Pekerjaan Roh-Mu yang kudus akan terlihat di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sekarang sedang bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan minuman, dan Dia katakan kepada murid-muridnya, minumlah kamu dari cawan itu. Dalamnya berisi minuman yang melambangkan darah-Nya yang tercurah bagi kita, orang-orang yang percaya. Pada waktu kita minum minuman ini, kita minum dengan iman bahwa apa yang disediakan oleh-Nya, jaminan yang Dia berikan di atas kayu salib, dengan menyerahkan hidupnya, itu kita terima ketika kita mengambil perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama-sama. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua dengan firman-Nya, dengan puji-pujian, dengan hadirat-Nya, hadirat dari Immanuel, Allah yang menyertai kita senantiasa. Peganglah janji-Nya, peganglah firman-Nya. Saat-saat ketika jalanmu berat, katakanlah Immanuel beserta aku. Saat-saat ketika engkau sakit, katakanlah Immanuel, engkau penyembuhku. Saat-saat ketika engkau di dalam pergumulan, imanmu goncang, katakanlah Immanuel, tolong aku, berikan kekuatan. Kiranya Allah, Immanuel, menyatakan dirinya kepada saudara-saudara semua. Dengan ini kita mengakhiri ibadah ini sambil berseru Immanuel, Allah beserta kita.
Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Beritahukan kepada teman-teman yang lain kalau saudara sudah diberkati dengan acara ini, supaya mereka juga diberkati Tuhan. God bless you.